Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat malam. Malam ini saya sudah berada di area peron stasiun Yogyakarta. Mau naik kereta api ke Madiun. Sebenarnya mau naik Kertanegara. Tetapi Kertanegara ekonominya penuh, jadi kayaknya nggak enak gitu. Dan saya memutuskan naik kereta api Bangunkarta, dan ini dadakan pukul 7 malam. Jadi kurang lebih 1 jam lagi. Dan di Yogyakarta kan sekarang nggak tahu ya, timur udah boleh buat boarding pass atau belum ya, karena direnov kayaknya. Saya naik dari pintu selatan, dan pas boarding pass menggunakan face recognition itu nggak bisa, nggak tahu kenapa nggak bisa. Terus katanya krunya tarif bosyo ya, iya. Terus akhirnya pakai identitas gitu, manual. Nggak tahu kenapa ya. Biasanya bisa bosyo, di Malang bisa, di sini nggak bisa, nggak tahu kenapa ya, nggak detek sama sekali gitu. Oke, jadi naik kereta api Bangunkarta. Pernah naik juga dari Jombang ke Madiun 8 bulan yang lalu kalau nggak salah, Juni, pas pergantian GPK kayaknya. Sekarang hari Selasa ya, tapi penumpang Kertanegara ramai, jadi nggak jadi sebenarnya naik Kertanegara, nggak ada niatan naik Bangunkarta. Kalau rame ya udahlah Bangunkarta. Kereta api Bangunkarta membawa 2 kelas. Yang pertama kelas ekonomi modifikasi, yang kursinya seperti premium tapi semuanya kayak ekonomi, interior eksterior, hanya kursinya aja yang seperti premium. Dan membawa 1 kelas lagi, yaitu kelas eksekutif mild steel, biasanya kaca lebar. Untuk tarif khusus dari Yogyakarta menuju Madiun naik lagi per 20 Desember tahun kemarin 2023. Untuk ekonomi seharga 95.000, untuk bisnis 100.000, dan untuk eksekutif berapa ya, 125.000. Jadi makanya saya ngebet ekonomi aja gitu, mahal banget ya, beda 30.000 2 jam itu sih. Dan tibanya di Jombang Bangunkarta jamnya itu kurang enak ya, karena hampir tengah malam, seperti halnya kereta api Pasundan yang dari Kiara Condong. Kereta api Bangunkarta akan tersedia di jalur 3. Tiba di Jogja pukul 19.59, berhenti 5 menit kayaknya, dan diperkirakan sampai di Madiun pukul 22:22 tepat, atau perjalanan kurang lebih 2 jam 22 menit, 22 apa 23 gitu itu. Dan anehnya Bangunkarta itu sepi, tapi Kertanegara itu ramai banget. Bangunkarta akan masuk di jalur nomor 3. Kami informasikan untuk susunan rangkaian kereta api Bangunkarta. Terhitung mulai dari timur belakang lokomotif adalah eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, dilanjut dengan kereta makan atau restorasi, dilanjut dengan ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, dan paling belakang adalah 1 kereta pembangkit. Mohon perhatian, hati-hati, jalur 3 dari arah barat, jalur 3 dari arah barat akan segera masuk kereta api Bangunkarta dengan tujuan akhir stasiun Jombang. Eksekutifnya di depan sesuai 8 bulan yang lalu juga gitu sih. Dari Jombang eksekutifnya di belakang, arah sebaliknya eksekutifnya di depan. C berapa ini? Saya duduk di ekonomi 2 nomor 22C. Ekonomi 2 paling sepi. BL. Oh, ini rangkaiannya Singasari, ini BL Blitar. Tuh BL. Ini kereta restorasi
Kami informasikan yang telah tersedia di jalur 5 peron utara adalah Ekonomi 2 ya? kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya dari stasiun Pasar Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Bagi Anda penumpang kereta api Lodaya, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Kereta rute perjalanan kereta api Bangunkarta bisa di pause apabila membutuhkan. Oke, sudah berada di dalam ekonomi 2 kereta api Bangunkarta dan kebetulan nomor 22C dan D itu ada di belakang. Untuk susunan rangkaiannya ya di depan apabila dari arah Jakarta itu di depan eksekutif dan di belakangnya kelas ekonomi. Dan fasilitas yang ada di kereta api Bangunkarta sendiri adalah ada jendela. Apabila teman-teman mendapatkan jendela, ada tirai juga berwarna biru, bagus tapi ada motifnya. Terdapat meja kecil yang tadi nggak ada di Taksaka. Sekarang ada meja kecil untuk menaruh minuman. Di bawah ada 2 lubang colokan listrik. Dan di depan ada kantong buat taruh snack makanan ringan, ada gantungan kunci di belakang sini. Terdapat kursi itu sendiri yang bisa diatur untuk rebahan atau enggak, atau reclining di sebelah kanan apabila mau merebahkan. Dan jaraknya ya kayaknya lebih luas ini daripada New Image kaki kayaknya ya. Dan di atas terdapat rak bagasinya bagus banget sih, nggak kayak ekonomi tapi bagus banget. Bagasinya bagus, AC-nya udah tengah ya, di remak habis-habisan nih, lampunya juga di tengah. Terus apa lagi ya, dan ekonomi ini berkapasitas 80 tempat duduk dan kebetulan mendapatkan K300722 PL saya lihat di luar tadi, dan bisa dikatakan ini adalah rangkaian kereta api Singasari, saling berganti rangkaiannya. Yang saya temui Bangunkarta BL semua kayaknya. Dan ini dingin sih ini, meskipun ya makanya ya harga Bangunkarta mahal karena memang dipermak habis-habisan kayak gini. Itunya bagasinya aja kayak gitu, bagus loh. Meskipun nggak ada bentuk tapi bagus loh menurut saya. Lampunya sudah kayak bagus saja gitu, meskipun ekonomi. Yang menyamakan dengan ekonomi 100 tempat duduk ya cuma jendelanya aja ini. Meja kecil mungkin. Ya udah itu aja sih. Oke. Padahal ini keberangkatannya pukul udah berangkat berangkatkan pada pukul 20:04 tepat. Kereta api Bangunkarta diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Yogyakarta. Sampai jumpa kembali Yogyakarta. Sebenarnya mau naik Kertanegara ya ekonomi, tetapi berhubung ramai banget saya nggak naik eksekutifnya ya karena udah pernah, ekonominya juga udah pernah, tapi pengen aja naik Kertanegara. Selamat malam, menggunakan kereta api Bangunkarta yang kami hormati. Siap Mbak, siap. Terima kasih telah membeli moda transportasi kereta api Indonesia. Siap Mbak. Demi kenyamanan. Lanjut setelah diganggu sebentar. Jadi niatnya naik kereta api Kertanegara karena berhubung ramai ya Bangunkarta. Ya udah lama sih nggak naik Bangunkarta. Ya sama-sama di KPK yang baru juga, tapi dari arah yang berbeda. Jalan langsung stasiun Lempuyangan. Ya Lempuyangan. Kereta api apa itu? Gajah Wong. Padahal hari ini adalah hari Selasa malam. Kertanegara selalu penuh ya. Nggak tahu kenapa ya. Sama halnya seperti kereta api Wijaya Kusuma ya. Nggak kenal hari pasti ramai banget. Kayaknya nggak bisa naik Kertanegara. Karena yang tersisa itu adalah seat yang dekat jalan. Jadi
agak kurang enak gitu. Kalau eksekutif ya mahal ya, pasti ada kok, pasti sepi. Tapi ya eksekutif 125.000 untuk tarif khusus dari Jogja menuju ke Madiun, jadi mahal. Kecepatan kereta api Bangun Kata hanya sampai 100 km per jam saja, karena rangkaiannya ada yang toh juga 100 juga ya. Jangan kenceng-kenceng lah. Dan ini goncangannya ya kayak gemblodaknya itu lebih kayak renyah ini daripada rangkaian kereta api Taksaka yang eksekutif ya, kayak malu-malu gitu. Jeduk-jeduknya itu gak renyah kayak kereta lama, namanya kereta baru. Dulu naik Bangun Karta kabinnya gini nggak ya, kayak lupa saya. Nanti saya cek lagi video ini. Bagus saja sih. Dan dari Jogja menuju Madiun kurang lebih 2 jam 18 menit 95.000. Jalanan malam ya, jadi merekam di luar juga nggak kelihatan, cuma cahaya-cahaya. Untuk full perjalanan dari Jakarta Paseban menuju ke Jombang, tarif kereta api Bangun Karta untuk kelas ekonomi dimulai dari subkelas terbawahnya, yaitu harganya 290.000 sampai dengan subkelas tertingginya 340.000. Dan untuk eksekutif subkelas terendahnya di angka 385.000 dan untuk subkelas tertingginya di angka 475.000. Dan ini tarif khusus saya dari Jogja ke Madiun seharga 95.000 untuk ekonomi, 125 untuk eksekutif. Seperti itu. Dan untuk kursi kereta api Bangun Karta yang mendapatkan jendela penuh, untuk nomor besar teman-teman pilih nomor genap ya. Untuk nomor besar misal 12, 14, 16, 18, 20. Dan untuk nomor kecil pilih angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Dan untuk yang berhadapan-hadapan yang AB itu nomor 10 dan 11. Kalau CD nomor 12 dan 13 CD. Seperti itu kayaknya. Nanti saya cantumin di sini ya. Tapi Bangun Karta sudah berhenti stasiun Klaten. Jam berapa ya? Awal 1 menit dan dijadwalkan berhenti 2 menit. Ini yang mau masuk kereta api apa ya? Menit stasiun Klaten. Bertemu dengan kereta api Sanjaka dari Surabaya tujuan bertemu dengan kereta api Sanjaka dari Surabaya tujuan Yogyakarta. Keberangkatan terakhir ya, karena hari ini hari Selasa. Ada 4 keberangkatan apabila itu weekend ya, atau Jumat Sabtu Minggu, apa Kamis Jumat Sabtu Minggu gitu. Itu 4 keberangkatan. Berjalan masuk stasiun Delanggu. Kereta malam kayaknya kenceng banget ya, padahal kereta ini hanya sampai 100 km per jam. Ya ramai banget ya. Untuk suaranya karena ini peta Jogja Solo, jadi berisik banget.
Purwosari menuju Pasar Senen pada pukul 23.00 tengah malam. Dan kereta api Bangunkarta berhentinya stasiun Solo Balapan. Kereta api Bangunkarta sudah berhenti di jalur 1 stasiun Solo Balapan, berhenti kurang lebih 4 menit karena awal 1 menit jadi total 5 menit. Kereta api Bangunkarta di ekonomi 2 terdapat kloset jongkok itu sendiri, ada buat pegangan, ada tempat sampah, jendela kecil, ada filtrasi udara, ada lampu, ada pewangi, ada tombol flash, ada jet sonar, ada wastafel, ada tisu, ada sabun, dan ada cermin. Dan ini ya lumayan luas lah, dan ini agak bau ya kayaknya. Pukul 20:58 tepat kereta api Bangunkarta diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Solo Balapan. Itu penumpang kereta api apa ya? Pramex atau apa ya? Biasanya KRL gitu ya. Sampai sini rame loh. Gelap ya. Kamera saya agak kelihatan. Masjid Syekh Zayed yang berada di percabangan segitiga yang mengarah ke stasiun Semarang. Itu masih kelihatan ya. Oke, perjalanan kereta api Bangunkarta sudah berhenti stasiun Sragen, berhenti kurang lebih 2 menit. Awal 2 menit jadi 4 menit. Masuk di jalur 4. Di aplikasi Akses PKI itu tertulis ekonominya membawa 5, tapi yang dibawa hanya 4 ya. Jadi yang ekonomi 5 itu diblok semua, jadi kayak ada yang beli ataupun nempatin, tapi sebenarnya ekonomi 5 nggak ada. 4 ekonomi, 4 eksekutif kalau nggak salah. Biasanya 5 atau 4 ya ekonominya, tapi kali ini 4 sih. Tapi tertulisnya di aplikasi tetap 5. Kereta api Bangunkarta sudah berhenti stasiun Ngawi, berhenti kurang lebih 2 menit karena awal 3 menit jadi berhenti 5 menit. Dari stasiun Ngawi awal 1 menit, dan pemberhentian terakhir sebelum saya turun di stasiun Madiun. Ngantuk banget ya, tidur seharian. Ngawi 66 meter di atas permukaan laut. Sejarah disusul Kajayana di stasiun Ngawi saat naik Jayakarta. Enak sih ekonominya, tapi agak mahal dikit. Rangkaian yang sama dipakai Singasari, jadi kedua kereta tersebut ya hampir sama, ya sama sih, beda rute saja. Yuk kita turun. Pukul 22:20 awal 2 menit kereta api Bangunkarta berhenti di stasiun tujuan saya, stasiun Madiun, dan kereta api Bangunkarta masih melanjutkan perjalanan menuju ke
Tujuan akhirnya stasiun Jombang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila videonya kurang maksimal. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Madiun.